Hey, sini mampir dulu. Ya guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Masih bareng dengan saya, Agung Satya di The Satyas Podcast. Duh, kangen banget nih, udah sekian lama menghilang gak bikin podcast ya. Nah, kali ini di episode yang pertama, mulai lagi sebetulnya sih ya. Saya bakalan kedatangan seorang tamu yang profesinya cukup unik. Dia seorang just tip, tapi ya daripada dibahas sekarang, mending langsung aja sapa orangnya. Oke, apa kabar Mas Febi? Sehat. Wih, ini dia Just Tip Febi. Wih. Nah, Mas Febi, makasih nih udah datang ke sini nih. Siap, sama-sama. Aduh. Hujan tadi di luar, hujan. Lumayan, sangat mengganggu perjastipan yang sedang terjadi di Sukabumi ini. Bentar, tunggu, sabar dulu. Kayaknya udah nggak sabar nih pengen bahas Just Tip nih. Nih, sebenarnya yang saya undang itu, sebenarnya ada yang mau saya tanyain. Kan Anda ini just tip ya, tapi pakai tarif yang nggak di diktator gitu, nggak diktator lah ya, istilahnya, nggak di apa ya namanya, nggak ditarifin, pakai tarifnya seikhlasnya gitu maksudnya. Betul. Kok bisa sih? Gimana sih bisnisnya coba? Mungkin tapi sebentar deh, mau tanya dulu satu lagi. Ya. Backgroundnya apa sih dulunya? Backgroundnya itu salah satu driver di aplikasi yang tersedia di Indonesia gitu. Oh, jadi sebelumnya driver di salah satu aplikasi dulunya. Iya, betul. Terus jadi bikin gitu. Bikin. Kok bisa kepikiran bikin? Ya karena saya udah cukup lama juga ya mungkin 1,5 tahun lah bergelut di bidang driver tersebut. Saya pikir-pikir kenapa saya tidak membuka daripada saya ikut campur di dalam aplikasi tersebut. Ikut campur anjir. Agar lebih keren gitu. Ikut campur. Daripada kerja lebih baik bikin gitu. Gitu. Iya. Sekarang yang di dalam tim ya mungkin sebutnya ya, Just Tip Febi itu sendiri ada berapa sih yang udah gabung? Mungkin disebut gabung yang mau kerja gitu jatuhnya, yang sampai saat ini itu ada 18 orang yang memang belum bisa disebut fix di sini gitu ya, karena saya sendiri nggak menaktorin orang buat kerja di sini gitu. Kalau orang-orang mau kerja daripada diam di rumah, lamun cek Sunda nama ngalumuk gitu. Hayu orang kerja, mari kita kerja sama-sama gitu. Ya walaupun bagi sedikit orang mungkin sedemikian orang berpikirnya apa sih gitu, ongkos ikhlasnya kok bisa gitu. Pasti orang-orang berpikir tuh kita butuh bensin lah ya. Dasar dari kita jalan-jalan ini ya kita sebut aja jalan-jalan lah gitu, sambil mencari uang gitu. Dasarnya pasti bensin dulu, ongkos ikhlasnya kok bisa gitu ngambil just tip. Ongkos ikhlasnya kan jadi pertanyaan terbesar bagi orang-orang yang bertanya-tanya gitu, kok bisa hidup di dunia just tip dengan ongkos ikhlasnya. Nah gini nih, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu ya, di sini Just Tip Febi ini sebenarnya kan just tip macam-macam ya. Ada betul. Yang just tip ke luar kota, betul. Ya kan, yang misalkan taruh, ya guys nih saya lagi di ini nih mau nitip beli ini enggak gitu kan biasanya. Kalau Just Tip Febi ini tuh model just tipnya kayak gimana sih? Sebenarnya mah nggak ada model sih ya. Yang intinya mah segala urusan yang bisa dijustipkan gitu. Segala urusan yang bisa dijustipkan karena di dunia sekarang itu orang-orang udah fokusnya untuk bekerja gitu. Kasarnya orang-orang yang sudah dalam tahap pekerjaan yang rumit, yang sulit meninggalkan pekerjaan, orang tersebut pasti berpikir untuk ke pasar pun susah gitu. Padahal sosok perempuan yang seharusnya dalam tanda kutip itu memasak dan lain segala rupa ya. Kenapa harus kasarnya harus
harus turun tangan sendiri, sedangkan ada just tip gitu. Ya kalau misalkan diobrolin secara garis besarnya just tip sama aplikasi yang lainnya itu sama aja. Mungkin perbedaan dari segi ongkosnya itu. Jadi sebetulnya kalau Justifabi ini tuh sebenarnya mirip kayak aplikasi yang lainnya gitu betul, kan. Ya. Seperti itulah ya. Cuman yang bikin uniknya apa? Yang bikin uniknya itu ongkos seikhlasnya. Ya. Ongkos. Secara garis besar nih. Sebenarnya ongkos seikhlasnya itu sebagai daya tarik biar orang-orang itu lebih baik ke just tip ini dibanding ke sana gitu. Soalnya di sana udah ditaktor harga segitu cuma satu tempat gitu. Sedangkan lewat just tip harga berapapun mau beberapa tempat, puluhan tempat tetap dijalani gitu. Mau hujan, mau panas, ya namanya kerja tuh pasti ada resiko. Oh, jadi misalkan nih taruh saya misalkan ya. Pesan bakso, tolong beliin petis di sini, tolong beliin ini, misalkan nanti di jalan ada tolong beliin kabel jack, terus nanti di depan nanti tolong beliin ini, itu bisa sekalian jalan. Bisa, biar sekalian jalan. Dengan tarif seikhlasnya gitu. Seikhlasnya. Iya. Wow. Orang-orang berpikir seperti itu. Orang-orang pasti berpikir kenapa nggak rugi gitu? Itu pertanyaan itu. Kenapa nggak rugi? Ya karena saya pribadi, ini ngobrolin saya pribadi, mungkin orang-orang yang ikut kerja sama saya mungkin belum kepikiran sampai sana juga gitu kan. Rasa ikhlas itu sudah memang terasa gitu oleh saya. Misalkan gitu, ada yang just tip puluhan tempat dibayar dengan Rp5.000 saja. Wow. Saya pernah mengalami, cuma di situ ujiannya gitu. 5.000? Iya, 5.000. Serius? Berapa tempat? 7 tempat. Yang dari satu tempat ke tempat lain itu lumayan lah, ada 3 km, 5 km gitu. Jauh dong. Iya, soalnya bensin itu juga seliter udah berapa sekarang? Nah, itu masalahnya. Masalah utamanya orang-orang yang ikut kerja sekarang sama saya berpikir bensin aja udah seberapa sekarang, masa ya ongkos segitu. Ya kan balik lagi ya, yang mau kerja sama saya ya udah. Jawaban terbesarnya pasti di saatnya nanti akan terbayar dengan rasa ikhlas tersebut, dengan just tip yang lain. Kadang satu tempat dikasih 50.000. Kan itu sebagai jawaban dari just tip sebelumnya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Itu sebetulnya sih kebangetan sih. Berapa tempat 5.000 mah kebangetan. Sekarang naik yang biasa aja, misalkan taruh bukan nyuruh ya, misalkan taruh naik ojek aja ya. Jarak dekat kan udah rata-rata ya satu perumahan tuh 15.000 paling murah kan? Iya itu. 5.000 berapa tempat itu? Anda kebangetan. Kebangetan Anda. Wah. Itu udah lama berapa? Kalau untuk just tip sendiri hampir ke 3,5 tahun berarti. 3,5 tahun? Iya. Lama banget ini juga. Nggak kerasa. Ya balik lagi ke namanya usaha gitu kan. Dari pertama saya sendiri, kemudian ada beberapa yang ikut. Bisa dibilang orang yang ikut kerja sama saya itu gara-gara kerjaan sebelumnya itu memang basicnya driver juga gitu. Ya bisa dibilang lah kan, driver di aplikasi sebelah itu makin banyak, makin merajalela di setiap titik, di gang pun masih puluhan gitu. Kan orang-orang itu kasarnya perlu uang lah gitu. Ya bukan kasarnya, itu memang perlu uang. Perlu uang. Saya juga perlu uang atau sama. Maksudnya perlu bawa uang buat ke rumah gitu. Kasarnya biaya dapur lah gitu, biaya dapur. Ya kita tinggal mensyukuri apa yang kita dapat gitu. Dengan saya kerja di Just Tip ini, saya ngebikin usaha ini, saya di sisi lain belajar juga gitu, belajar menikmati apa yang sudah didapat aja gitu, nggak usah berharap banyak pada manusia lah gitu kan kasarnya. Lebih baik kerja aja seikhlasnya, dibayar seikhlasnya, ya udah gitu, pain-pain aja gitu. Dah hidup mah memang harus belajar ikhlas tuh. Sekelas dalam tanda kutip ya, pemuka pun untuk belajar ikhlas itu susah gitu. Ya saya masih jauh lah dalam tahap keagamaan, tapi ya saya sedikit demi sedikit belajar yang namanya ikhlas.
Karena bagi saya ikhlas adalah kuncinya, sabar adalah pintunya. Ketika keduanya bertemu, ya pasti kebahagiaan yang menunggu. Mantap itu. Itu dapat kata-kata dari mana itu? Kayaknya baca dulu. Ya itu mah yang ngelewat gitu, yang ngelewat. Kade ya mesin kasar rumahan kalau dikeluarkan heula. Aduh. Ya Pep. Yap. Jadi sebenarnya kan tadi kuncinya ikhlas ya. Ya. Tapi kadang-kadang pasti ada dong sedikit hati ya. Kan menggerutu gitu Pasti. misalkan kayak wih anjir gitu kan misalkan ini disuruh ke sini capek ibaratnya hujan misalkan kan hujan atau panas gitu ini dapat hasilnya segini itu biasanya apa sih yang dilakuin kalau untuk melepaskan si emosi ya pasti jatuhnya pasti saya pun tidak luput dari emosi ketika kerjaan saya banyak banget tujuannya banyak dibayar dengan harga yang di bawah batas wajar lah ya saya melakukan hal yang memang dalam hati saya itu untuk pertama kalinya memang saya emosi sangat gitu orang ini kok bisa gitu kan dengan dia punya kerjaan yang menurut saya pribadi itu lumayan loh gitu masa iya sih bayar orang segitu gitu itu di luar batas wajar kan I know siapa gak usah disebutin bisa ngomongin ya dengan berjalannya waktu gitu untuk pertama kalinya ya mungkin saya belajar buat menelan itu resiko kerjaan saya ya dengan just tip seikhlasnya itu resiko saya gitu iya. Saya harus bisa mempelajari emosi tersebut bagaimana caranya saya nggak terlalu emosi ya lebih baik nggak emosi lah ketemu orang-orang seperti itu gitu. Ya paling besarnya paling di saat ada ketemu orang seperti itu ya ingat aja gitu ya rezeki udah diatur di saatnya ini sedikit ya mungkin kedepannya pasti ada yang lebih gitu tapi kapok disebut kapok ya enggak itu resiko kerjaan saya tapi kalau dia order lagi tetap ya, dilayani kalau itu masih di belakang layar aja nah itu tuh yang jadi menarik kan ngomong seikhlasnya ya. Seikhlasnya nah itu seikhlasnya itu menurut enggak menurut sih ya dari Justi Pebi ini sendiri tuh ada batas minimumnya nggak sih? Apa enggak memang bebas ikhlas 1.000 perak bisa keliling dunia misalkan tolong anterin ini ke Cianjur misalkan 1.000 rupiah misalnya sebenarnya balik lagi ya ongkos ikhlasnya itu bukan saya menaktorkan ongkos ikhlasnya lebih ke sistem marketing saya gitu kalau dibuka secara luasnya itu kenapa saya just tip seikhlasnya itu karena yang pertama pasti dari sistem marketing saya harus belajar benar-benar mempelajari sistem marketing aplikasi yang lain dan aplikasi saya sendiri. Orang-orang pasti berpikir saya balik lagi seikhlasnya kok bisa gitu. Sebenarnya saya itu sistem marketing saya toh. Maksudnya ada batas minimum nilai batas wajar misalkan taruh ya ngomongkan ikhlas ya tadi. Apa mungkin ada orang gitu ya misalkan taruhlah pengen nganter ke ini misalkan nganterin barang ke Cianjur misalkan jauh kan atau enggak ke Cipadak lah misalkan yang sekitar 10 kilo 15 kilo lah misalkan taruh 1.000 perak lah misalkan taruh itu diterima nggak? Ya kenapa nggak diterima toh itu seikhlasnya. Oke. Ya kan? Ini tips sih teman-teman kalau yang di Sukabumi kalau misalkan mau nyuruh nggak punya duit bisa nitip. Gempor Ya intinya sih balik lagi ya basic saya itu memang bukan basic ya saya memiliki hobi yang memang ya mungkin banyak juga sih di luar sana yang hobi itu udah di jalan gitu yang dimaksud hobi di jalan itu ya memang jati diri saya itu di jalan nggak bisa dibatasi sama waktu dan ruang gitu ada beberapa orang teman saya dekat juga kenapa nggak ngambil kerjaan ya karena basic saya di luar gitu dengan orang-orang yang tadi dikatakan Cianjur 1.000 5.000 ya udah sih saya bisa memiliki hobi itu yang tersalurkan di situ ya mungkin 5.000 cukup lah buat ngerokok gitu kasarnya ngerokok ngopi di jalan tapi menikmati indahnya alam Indonesia nice ya kan orang-orang pekerja mana bisa gitu kan jalan-jalan jauh gitu
tapi nggak ada tujuan. Seharusnya berpikir seperti itulah gitu. Tapi untuk menerapkan itu di orang-orang saya itu saya pribadi pun agak susah gitu. Karena orang-orang mungkin ya, terlebih saya belum nikah, belum punya tanggungan. Orang-orang yang ikut kerja sama saya udah punya anak 2, banyak tanggungannya. Mungkin mereka berpikir naon sih gitu. Apa sih gitu kan kerja kayak gini nggak ada keuntungan ya. Itu mah balik lagi sama mereka. Untuk saya pribadi, untuk kalian rekan-rekan semua yang mau just tip, tinggal just tip Mamang just tip aja, ada IG-nya @justip_pb. Iya, ada IG-nya. Nah, ini nih. Kan tadi just tip ya. Kok kenapa sih lebih milih just tip gitu daripada usaha lain? Misalkan jadi usaha apa gitu, usaha baju kah, usaha makanan kah? Kenapa sih lebih tertarik ke just tip gitu? Ya karena gara-gara hobi sih. Hobi motor itu ya? Hobi memotoran gitu, Sundanya mah ya, hobi memotoran. Karena dengan just tip ini saya mengeluarkan sedikit banyaknya masalah saya gitu, masalah pribadi saya dengan saya jalan-jalan. Ya sedikit banyaknya masalah saya memang agak bukan tersalurkan ya, mungkin agak lepas lah gitu. Bahasa Sunda nama kabang brangkeun gitu. Walaupun sedemikian saya punya masalah berat, ketika saya just tip itu mempunyai kebahagiaan saya tersendiri gitu. Nah, itu ya berarti. Jadi work with fun gitu ya. Nah, itu. Agak keren kan itu maksudnya. Ada orang yang berpikiran bisa seperti ini gitu. Bener. Inspirasi juga nih. Jadi kalau misalkan ya nanti suatu saat kalau misalkan udah punya tanggungan, apa masih tetap ini jalan? Kalau berbicara seperti itu sih ya garis besarnya bagaimana di depan. Tapi saya mengusahakan tidak melepaskan usaha saya. Karena saya tetap memegang, terutama saya laki-laki. Ketika saya memulai sesuatu, saya harus tetap konsisten bagaimanapun resikonya. Mau itu baik, mau itu buruk, ini sesuatu yang saya mulai gitu. Itu perkataan B.J. Habibie ya, Bapak Presiden kita semua gitu. Ya memang teruji lah gitu. Tapi bener kan, selama ini gak mungkin dong gak ada untungnya. Ya nggak mungkin, nggak bisa malah disebut seperti itu. Pasti ada dong. Pasti ada aja untungnya. Ya sampai saat ini saya bisa kasarnya bisa di sini gitu. Nggak ya maaf ya disebut kekurangan masih. Disebut nggak kekurangan pun nggak bisa dibilang seperti itu. Ya intinya mah saya masih bisa hidup lah di usaha ini gitu. Nggak membebankan kedua orang tua. Nggak kasarnya gitu, Sundanya nggak nginjem duit ke batur lah gitu. Nggak kekurangan gitu. Tapi memang tanggungan saya masih ada ya, adik saya sendiri harus sekolah. Dengan balik lagi dengan ikhlas itu pasti ada jawaban terbesar di depan. Kenapa rekan-rekan semua tidak ya bukan mengajari ya. Coba belajar untuk menanamkan rasa ikhlas ketika kehilangan uang, ikhlas ketika kehilangan suatu kendaraan. Ya mungkin pasti berat lah ketika orang yang tidak merasakan di titik tersebut. Tapi pasti Allah pun tidak membohongi kita loh. Dengan menanamkan rasa ikhlas pasti suatu saat akan terjawab lah gitu. Ada jawaban yang ditunggu, ada jawaban yang disiapkan oleh Allah di depan gitu. Benar sih itu. Harus percaya. Wah, itu cara kerjanya gimana sih? Untuk cara kerjanya sendiri cukup via WA dulu sih. Memang saya sama tim pun bukan tim ya, partner lah, nggak enak disebut tim. Partner lagi mengusahakan suatu aplikasi yang sudah ada di Play Store gitu dan App Store. Oh ada ini aplikasinya? Masih dalam tahap proses gitu. Wow. Karena itu request konsumen saya sendiri sih, lebih baik adain just tip biar orang-orang lebih mengenal, lebih luas juga cakupannya gitu. Daripada via WA kan sebenarnya kalau dibilang lebih simple WA dibanding aplikasi. Karena aplikasi sendiri harus nentuin apa pesanannya, tujuannya kemana. Kalau via WA misalkan Mang pengen beli ini, terus beliin ini, anterin ke rumah, udah cukup. 3 pesanan dengan satu tujuan. Gak usah buka aplikasi, tujuan kemana, ini kemana.
Kan jadi repot. Zaman sekarang orang mah udah males buka suatu aplikasi, nentuin udah males. Makanya aplikasi mulai berpikir secara serius gitu untuk menanggulangi hal-hal yang memang menurut saya pribadi itu konsumen yang keluar dari konsumen gitu. Karena konsumen sekarang bukan nggak mau sih, lebih ke nggak mau ribet banget gitu. Yes. Harus nentuin ini lebih baik via WA. Pesanannya 3 pesanan 1 lokasi udah cukup, so clear gitu. Nggak ada lagi bahan yang harus ditentuin ini itu, tinggal WA udah cukup. Sebenarnya kan cara kerja Justip kan berarti order dong. Ya. Order ke Mas Pep. Contoh lah misalkan nih, Mas Pep tolong beliin sayur di pasar misalkan ya. Itu terus kita WA nih. Kita WA. Udah gitu dibeliin. Langsung dibeliin. Duitnya? Saya yang talangin. Oh. Bukannya itu yang sebenarnya ditakutkan gitu kan? Sebetulnya dari yang aplikasi itu kan biasanya kalau misalkan ditalangin itu kan kadang-kadang ya sempat denger lah dari driver kan ngomong katanya udah misalkan pesanan makanan udah datang ke sana orangnya nggak ada, HP-nya nggak aktif gitu. Sempat gak kayak gitu? Kalau dibilang sempat sih alhamdulillah sampai sekarang belum pernah. Cuma rencana mau pernah? Ya jangan sampai lah gitu. Misalkan pesan makanan 1 juta misalnya. Sebenarnya sih kalau untuk seperti itu saya menerapkan dalam pesanan tersebut, saya pengen tahu dulu tuh. Kalau misalkan orang baru yang tiba-tiba WA pengen ini. Sebenarnya kalau disebut belum pernah, belum sempat kebeliin karena saya pun nggak, ya kasarnya nggak bodoh-bodoh amat lah gitu di zaman sekarang. Ya saya masih muda toh gitu, masih bisa nyari hal-hal cara-cara lain untuk menemukan ini fiktif kah atau ini asli kah. Yang pertama mungkin saya nanya dulu ini orang baru ini kenal Justip dari mana. Kalau misalkan udah sebut nama yang saya kenal, oh berarti dia tahu gitu. Oh iya benar. Ya. Di tracking. Iya di tracking dulu, nggak sembarangan. Misalkan ada yang Justip beli pizza 1 meter langsung saya beliin, enggak. Khususnya orang baru ya. Kalau misalkan orang ya udah lama malah udah tahu. Kalau misalkan nggak bayar tinggal datangin rumahnya sih. Gitu kan. Benar. Itu kumaha pesan mahnya terbayar. Nah, kasarnya ke situ gitu. Benar. Iya sih. Tapi selama ini pasti ada dong suka dukanya gitu. Ya, sukanya dulu deh. Kalau sukanya ya banyak channel di luar ya, terlebih basic saya di motor. Saya menerapkan Justip ini nggak ada model Justip harus ini gitu. Semua urusan yang ada di dunia gitu kasarnya ya di alam lain itu saya angkat tangan. Segala urusan yang memang masih dalam bisa dijustipkan gitu. Dan perlu bantuan Justip pasti dibantu. Justip apapun itu Justip modelnya pasti dibantu suka dukanya. Channelnya makin banyak untuk saya sendiri. Misalkan pengen bayar pajak kendaraan bisa bisa dijustipkan. Ya namanya orang kan balik lagi orang udah malas gitu urusan harus ke Samsat, terlebih nunggu dan lain sebagainya. Tapi untuk saya pribadi misalkan ada konsumen Mamang Justip tolong bayarin pajak kendaraan saya. Oke. Tinggal bilang ke channel saya, Pak tolong ini bla 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 bla, langsung selesai, nggak perlu nunggu lama. Ya saya turut membantulah mari menuju warga negara yang baik lah gitu, yang taat untuk membayar kendaraannya. Ya seperti itulah gitu ya. Itu mah obrolan yang agak rumit kalau diobrolin di sini gitu. Jadi sebenarnya sukanya tuh jadi banyak teman. Ya banyak teman, banyak channel. Untuk kedepannya kan saya juga perlulah orang-orang yang mungkin di kehidupan ini berpengaruh lah, kayak untuk kedepannya pasti saya nikah toh. Pasti kedepannya saya perlu channel wedding, channel orang-orang yang berurusan sama pernikahan. Pasti dari segi harga pasti ya orang tahu gitu. Zaman sekarang pasti teman saya gitu yang seharusnya harga sedemikian diturunin jadi ini gara-gara teman saya juga. Bukannya saya memanfaatkan ya, tapi itu yang terjadi di dunia ini. Ketika kita berbuat baik toh pasti orang tersebut akan lebih baik ke kita gitu.
Ya kalaupun gak dia ada dari yang lain. Nah seperti itu. Bener kan? Iya. Dukanya Dukanya ya mungkin ketika dibayar receh. nah kalau ke situ iya gitu. Iya. Ke situ itu masih belum bisa saya lepas secara cuma-cuma, maksudnya. Berarti belum ikhlas dong. Nah itu saya masih belajar juga gitu bagaimana caranya ikhlas. Bener Ini sih, manusiawi sih, nah, manusiawi. Duka terbesarnya yaitu yang pertama itu ketika orang yang hanya sekadar memanfaatkan just tip ini ya, itu yang pertama. Yang kedua ketika ya namanya usaha kan ada naik turunnya. Ketika turun toh saya lebih berpikir apakah kerjaan saya ada yang salah kah, apakah kinerja saya yang salah, bukan berpikir oh Allah tidak adil gitu. Bukan ke situ arahnya. Takutnya kerjaan saya yang jelek, orang-orang nggak mau ngomong, orang-orang nggak mau order lagi. Pernah dimarahin? Disebut marahin sering. Oh sering. Gimana tuh? Ya paling ketika orderan salah. Itu kenapa bisa salah? Ya karena apa ya, disebut masih blank, bukan masih blank, apa ya namanya, ininya ketika si konsumen itu pesan, misalkan pesan A, saya itu masih inisiatif sendiri gitu, nggak nanya sama orangnya ketika A nggak ada. Wah, Anda yang salah itu. Oh iya. Ya makanya itu yang salah. Ini kan just tip berarti by order. Kalau itu mah bukan itu. Beli second, jual second brand baru. Itu yang salah. Itu masih dalam kesalahan saya. Itu masih saya pelajari sedemikian rupa bagaimana orang-orang biar tidak salah pesanan gitu. Bagi saya sendiri itu kekurangan saya lah gitu. Kenapa saya dimarahi? Ya salah orderan sih jatuhnya. Tapi nerima dong. Disebut nerima, iya nerima, itu kesalahan saya. Mungkin bagi konsumen geus masalah deui wae cenah. Mesen teh. Ya akhirnya di situ mulai ketika dukanya mulai keluar, ya mungkin gara-gara orderan saya salah kemarin, imbasnya pada besoknya orang tersebut nggak mau lagi order just tip. Ya kalau ngomongin secara emosional gitu kan udah mau just tip seikhlasnya. Orderan salah marah-marahnya minta ampun, ya balik lagi. Ini usaha saya loh, ini harus nerimain ketika orang marah. Nggak bisa gitu dong, kan order bro. Iya maksudnya terimain orang itu marah, karena orang marah itu pasti salah satunya untuk cambukan lah bagi usaha saya gitu. Bahwa usaha saya itu masih salah gitu. Untuk kedepannya saya akan lebih baik dari diperbaikin ya. Nah itu nggak serta-merta tuh harus emosi aja gitu kan. Bisa dibilang konsumen itu raja. Ya iyalah pastilah. Nah itu ke situ kan alurnya. Konsumen itu raja, sedemikian rupa pesanannya, seaneh mungkin pesanannya, seribet mungkin, ya itu konsumen saya. Saya harus hormat ke dia, saya harus benar pesanannya. Seperti itu. Hormat. Bukan hormat ke situ ya, lebih ke kadang ada satu kesalahan yang memang ya gara-gara kedekatan mungkin ya, mungkin konsumen tersebut lagi emosi, lagi banyak kerjaan, salah persepsi gitu. Dan akhirnya marah juga ke saya gara-gara perlakuan saya yang apa yang menurut dia gak pantas lah gitu. Ini dalam tanda kutip ya, bukan hal-hal yang ini dari segi omongan doang gitu. Segi omongan yang biasanya dekat banget, ketika itu dia langsung marah gitu. Pada posisi dia mau mesen gitu. Jadi marahnya minta ampun. Nah saya ketika orang tersebut udah merasakan kesalahan saya, pasti dia marah tuh ya. Saya sedemikian rupa harus minta maaf sama beliau gitu. Ya orang yang kalau misalkan udah bikin kesalahan, kalau yang nggak minta maaf bagaimana? Kasarnya api dibalas api, nggak ada beresnya. Saya harus, apalagi kan ini bergerak di bidang jasa. Nah itu bidang jasa kan kita harus melayani dengan seoptimal mungkin. Nah itu. Nah ini nih, tadi kan ngomong ya soal jasa apa, titip bayar pajak, pajak kendaraan. Terus berarti titipnya bukan belanja doang kan? Bukan. Tadi kan ngomong titip apa aja. Apa aja. Selama ini apa yang berkesan, bukan berkesan ya, yang paling aneh deh. Kalau enggak aneh, yang lucu. Ya kalau lucu ya nitip apa? Yang paling lucu menurut saya ketika ya disebut teman-teman, ketika teman perempuan khususnya lagi posisi hamil dong, lagi hamil, dan ternyata dia ngidam. Ngidamnya itu bukan sama suaminya, malah ke saya gitu. Itu yang
Ngidap apaan? Ya kayak pengen jagung manis gitu rasanya. Ketika nyuruh suaminya nggak mau ya dilempar ke saya. Kayak kenal itu. Kayak kenal. Kayak kenal. Nggak ke situ sih, memang itu ya. Nah di situ ada sedikit pelajaran buat saya sendiri gitu, biar ya terlebih saya belum nikah gitu kan, belum merasakan rasanya punya istri yang lagi hamil dan lagi ngidam. Itu pelajaran bagi saya. Di saat istri lagi hamil dan ngidam, saya nggak aneh lah gitu, udah terbiasa sama orang-orang yang hamil di luar sana gitu. Kalau yang aneh-aneh gitu pesanan? Yang aneh paling apa ya? Tahu roti buat perempuan nggak? Tahu roti ya disebut itu nggak enak kali ya, roti lah. Apaan? Bemper perempuan gitu ketika itu apa ya sebutnya? Apa? Pembalut? Nah itu. Oh Ya kita disebut pembalut nggak enak banget gitu ya. ya emang pembalut namanya apaan? Ya itulah, jadi just tip ketika kehabisan kadang minta tolong beliin itu ke Alfa, bahkan pegawai Alfa pun langsung ngelamun gitu lihat saya bengong gitu. Ini bapak beli ini gak malu apa ya gitu. Ya ini kerjaan saya tuh, ngapain saya malu, dan suatu saat nanti saya beliin buat istri saya. Beres tuh. Yes. Di sini tuh di Sukabumi ini tuh banyak berarti yang antusias ya. Berarti potensinya masih gede ya? Masih besar. Diusahain. Iya. Wow. Sehari itu bisa berapa titik? Kalau rata-ratanya sih dihitung 20 titik lah, lebih malah. Wow. Rata-rata segituan. Banyak banget berarti ya. Capek. Disebut capek ya capek lah. Gak ada yang gak capek. Lebih capek lagi nggak ada orderan. Ya, sebenarnya lebih capek nganggur sih. Lebih capek nganggur. Nggak ada orderan. Iya. Nggak ada orderan, nganggur gitu. Bener ya. Wah 20 titik. Tapi tahu resikonya kan di jalan kayak gimana ya? Tahu. Itu menjadi resiko saya gitu. Ketika terjadi sesuatu hal ya itu resiko saya. Resiko saya sendiri, usaha saya nggak ada cover dari apapun gitu. Saya harus telan, ya itu resiko saya sih. Bermain dengan waktu, bermain dengan pesanan yang harus benar, dan bermain dengan orderan yang banyak. Berarti harus cepet juga ya? Iya. Kalau pengen banyak harus cepet dong. Iya. Wah, gila keren. Oke, nih untuk teman-teman yang di YouTube yang nonton, kalau misalkan mau order Just Tip Feby tinggal kemana nih? Untuk teman-teman semua yang mau order Just Tip Feby, ada official Instagram untuk menyambungkan ke WA gitu, yang dinamai @jasa_titip_Feby. Oke, nanti kita cantumin deh di bawah. Ya, gitu aja mungkin ya. Bro Feb, thank you very much udah datang. Makasih nih ya. Siap, sama-sama. Ya, Oke, teman-teman yang nonton boleh ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan mungkin untuk teman-teman juga yang yang nggak ada kerjaan atau misalkan butuh inspirasi, ini bisa jadi opsi juga. Salah satu usaha jenis baru mungkin, jasa titip tapi seikhlasnya, keren banget sih, gitu ya. Oke, teman-teman sampai di sini dulu. Thank you for watching. See you. Hey, sini mampir dulu.